Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jamain. Wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kegiatannya nanam. Tapi sebelum ditanam, ini tanahnya kita balik karena sudah mengeras. Ini tanam yang ketiga. Jadi tanam ketiga itu tanahnya sudah mulai mengeras, jadi butuh dibalik karena ini baru transisi dari kimia ke organik. Jadi membutuhkan pembenahan tanah lagi. Mungkin akan kita tambah karena kemarin
hanya 1 jerigen ya, kita tambah nanti insya Allah kita tambah pembenar tanah. Nah sambil itu kita tabur benihnya sekalian. Yang ini yang depan sana itu juga sudah kami tabur dan itu sudah kami balik tanahnya ya. Mohon doanya semoga tetap diberikan kekuatan, kesehatan, semangat, tetap beribadah. Tadi malam dapat suntikan keimanan dari kajian pertanian Pak Bayu Diningrat BSM Bayu Sehat Mandiri itu, bahwa kenapa orang yang berkecimpung di organik apalagi pemula seperti saya itu mudah tergoda untuk melenceng dari niat awal. Karena apa? Biasanya itu kita mengeluh pertumbuhannya lambat, perkembangannya tidak seperti biasanya. Akhirnya kita curi-curi menggunakan pupuk-pupuk kimia seperti MPK, Ponska atau yang lainnya. Itu yang dipesan Pak Bayu ya. Karena apa? Orang-orang seperti itu orientasinya adalah kepada income atau penghasilan. Jadi kalau sudah terjun di tani, makanya Pak Bayu memberi singkatan tani itu tawakal niat ibadah. Jadi di program Pak Bayu itu sudah niatkan ibadah saja. Nanti masalah rizki Allah yang mendatangkan dari jalur mana yang Dia kehendaki. Jadi kemarin sempat ya, mungkin Pak Bayu bilang seperti itu bukan prediksi ya. Pak Bayu melakukan itu mungkin karena pengalaman dari berbagai mitra yang mengajak kerjasama sama Pak Bayu itu. Dari awal itu sudah komitmen untuk organik. Tapi para pekerja di lapangan itu yang di luar Pak Bayu itu ya, para mitra, merasa hasilnya itu kurang. Apalagi di tahun-tahun pertama, kedua. Itu tanah masih dalam keadaan transisi sehingga pertumbuhan seperti kangkung ini saja ini tidak bisa maksimal langsung besar-besar segini, enggak. Itu di tempat-tempat tertentu yang tanahnya gembur itu bisa seperti ini, bisa besar-besar. Apalagi yang di sebelah timur itu, di sebelah timur ini tanahnya itu lebih gembur sehingga di sana itu lebih subur. Makanya ketika panen di sana itu hasilnya lebih banyak. Kalau di sini misalnya 1 meter itu dapat 3 ikat, di situ bisa lebih, bisa 4 sampai 5 karena besar-besar. Logikanya kalau kecil-kecil kita ikat segini kan isinya banyak. Tapi kalau kita ikat segini dengan kondisi yang sebesar-besar ini, mungkin isinya nggak sampai 15. Sehingga volumenya dapatnya itu lebih banyak. Ya sekali lagi kita yang baru terjun ke dunia pertanian khususnya organik seperti saya, mungkin ada saudara yang lain juga melakukan itu. Tentu kita berkomitmen sungguh-sungguh karena niat kita ibadah untuk menyumbang kesehatan kepada masyarakat dari hasil pertanian kita, tanaman kita, apapun yang kita tanam, selama itu organik, dia akan menjadi penyehat atau menjadi kesembuhan, kesehatan. Contohnya misalnya tomat ya. Tomat kemarin ada yang mengupload bisa menghindarkan dari pertumbuhan kanker. Mungkin dalam keterangan itu belum dijelaskan secara detail bagaimana kalau kita menggunakan tomat yang menggunakan unsur kimiawi dengan perbandingan tomat yang dari unsur organik. Tentu dari unsur organik siapapun, dokter atau siapapun, dia akan mengatakan lebih sehat di unsur organik. Tapi tidak semua orang menerima itu dengan benar. Maksudnya apa? Karena kadang kita terkendala kepada harga. Kalau di tempat saya ini sih masih saya kasih harga umum seperti harganya orang jualan kangkung-kangkung kimia ya. Karena pasar kita masih di kalangan menengah
ke bawah. Maksudnya itu dari orang daya beli itu kalau satu ikat biasanya 1.500, kemudian beli organik satu ikat 3.000 misalnya. Itu sudah menjadi perhitungan tersendiri bagi saudara-saudara kita yang mungkin kesadaran kesehatan dan mungkin dari uang yang ada itu terbatas, sehingga kita akan tetap menjadikan karya kita untuk tetap berkontribusi untuk kesehatan dengan harga terjangkau. Di tempat kami di Jalan Sulfat itu ada toko organik. Kangkung yang seikat segini, yang biasanya kangkung kimia di pasar-pasar yang di obrok-obrok itu 1.500, di dalam situ itu harganya bisa mencapai 10.000. Dan tentu orang-orang tertentu yang akan beli ke sana, bukan kalangan orang-orang umumnya, karena pada umumnya ya kita menyesuaikan budget belanja kita dalam sehari, apalagi kita mempunyai keluarga besar, sehingga untuk mengambil ke tindakan organik atau barang-barang atau makanan organik itu bisa menjadi perhitungan nomor yang kesekian kali. Tetapi bagi orang yang sudah tervonis satu penyakit dan dianjurkan oleh dokter memakai sayur-sayur atau makanan sehat, utamanya organik, tentu mereka akan mengusahakan untuk membelinya walaupun harganya tidak sesuai dengan kantong. Tapi karena ini urusan kesehatan, yang bagi yang sudah terjentok kesehatan dong ya, itu akan dibeli dengan harga semampunya atau harga yang apapun harganya akan dibeli. Ya, tentu saudara semua tahu kalau sayur-sayur organik di supermarket harganya bisa berkali lipat dari harga sayur-sayur kimia pada umumnya. Kami mohon doanya semoga kami tetap berkontribusi. Untuk sementara ini saya menjualnya ke toko ya. Para ibu yang menjual di toko-toko itu masih dikasih kisaran harga 2.000 saudara. Jadi 2.000 itu dengan ikatan lebih besar dari harga 1.500 kangkung pada umumnya. Kalau kangkung pada umumnya kan segini. Nah, segini itu 1.500, cuma mereka menang panjangnya. Tapi yang dimasakkan tidak batangnya itu, yang dibuat masak cuma ada mungkin separuh lah. Nah, itu kalau dibandingkan dengan ini, saya dibeli 2.000 dengan ikatan 2 kali lipat itu. Sehingga orang pun masih berbondong-bondong beli. Tapi kan tidak semua orang harus makan kangkung setiap hari, sehingga kami pun kadang dari beberapa ikat pun tidak habis. Tapi kami tidak putus asa dengan tidak habisnya sayur itu. Kadang kita sedekahkan ke teman-teman, kita berikan ke tetangga. Tapi mohon maaf, ini barang sisa, tapi sisanya itu bukan sisa yang sudah layu, kering, kuning, tidak. Sisanya itu memang karena ada suplai baru dan masih segar, apalagi sama tokonya itu kalau ingat itu siang disiram atau sore nanti sebelum tutup itu disiram, paginya itu masih segar teman. Ini tadi itu gitu, masih ada sisa 3. Rencana itu ya masih segar. Rencana mau saya pakai pupuk, karena pupuk terbaik itu dari jenis yang sama. Kalau kangkung kita beri pupuk dengan dasar baku kangkung itu lebih baik. Tapi karena pertimbangan itu masih bagus, sama orang rumah itu akhirnya diberikan kepada temannya. Ada ibu-ibu ngaji kan. Ya kebetulan istri saya itu ngajar ngaji dan banyak murid-murid itu dari ibu-ibu. Dan kalau yang anak-anak itu hanya di sore hari di rumah Al-Quran itu. Kalau yang ke rumah-rumah rata-rata itu ibu-ibu semua. Dan itu dikasihkan ke mereka. Nah, alhamdulillah dari beberapa
murid beliau yang sudah pernah dikasih, akhirnya ada yang itu tergugah hatinya, anaknya memang mempunyai kelainan dan harus memakai makanan sehat, utamanya sayur. Dan alhamdulillah kemarin pesan 10.000 kangkung itu saya kasih 3 ikat. Nah, padahal kami sebenarnya mau jual. Nanti insya Allah akan mohon doanya, saya mau berusaha untuk jual sendiri. Dengan cara apa? Itu satu ikatnya akan saya jual 5.000. Kalau tadi di toko itu di segini dikasih harga 2.000 dan beliau menjual 3.000, nanti ikatannya akan saya tambah sedikit, tapi saya jual 5.000 serta kami kemas dengan menggunakan penutup plastik gitu. Plastik apa itu namanya teman-teman? Mohon di komen itu. Plastik yang itu loh untuk wrapping ya, yang plastik untuk nutup makanan itu loh, yang tipis dan bisa lengket itu loh. Rencana saya kemas itu, dan bahkan di jamaah di masjid itu menganjurkan kasih stiker Pak, kasih stiker terima kasih, atau ditambah kalau terima kasih atas partisipasinya, dan kalau berkenan pesan pakai nomor ini. Nah itu bisa seperti itu, nanti kita pikirkan karena semua itu butuh modal. Karena kami dari bimbingan Pak Bayu BSM itu diusahakan seminimal mungkin mengeluarkan uang, sehingga kita akan mengemas bagaimana sebaiknya akan kita jual di jalan yang ramai. Dan mungkin pasar kita adalah orang-orang tertentu yang memang komitmen hidup sehat dengan tanaman-tanaman organik. Demikian, mohon doanya. Ini pekerjaan seperti ini ya. Kan tadi itu lama itu saya pakai ini betulkan ini namanya yang saya kasih nama mahat dendeng itu ya, ini karena lumpurnya banyak, akhirnya kami pelurkan di samping-samping gulutan tanaman ini. Nah setelah ini kita plester seperti ini, baru kita cangkul, kita balik tanahnya karena sudah keras, dan seperti ini kan sudah agak gembur teman. Jadi ini sudah mulai tumbuh, dan ini mungkin umurannya 10 harian ini kalau nggak salah. Ya demikian, mohon maaf dan mohon sarannya serta mohon doanya nggih, mudah-mudahan tetap sehat dengan niat tawakal, niat ibadah itu insya Allah. Dan kami sudah yakin memang rezeki dari situ. Dengan acuan seperti itu, karena ini makanan sehat, dengan persaingan di toko-toko yang modern itu harganya lebih besar, kami pun akan berkompetisi dengan ikatan yang volume lebih besar tapi dengan harga yang terjangkau. Demikian, kita hanya menanamkan trust untuk kepercayaan, karena dari Pak Bayu sudah dipesankan gak usah ngurus izin organik, karena izin organik itu harus melalui berbagai macam tahap uji. Dan kalau Pak Bayu informasikan itu ada 30 item yang harus lulus gitu loh. Dan itu nonsen dari Pak Bayu saja, beliau mengatakan tidak mungkin kecuali kita beli. Kalau beli informasinya itu ada 10 juta bisa mendapatkan legalitas organik. Mohon maaf kalau ini salah, tapi kami tetap berkontribusi untuk kesehatan. Walaupun sebagian mungkin masih mencurigai ini tanaman kimia, tapi kami berniat tetap melakukan yang organik, dan dari keluarga juga sangat mendukung. Dan saya kemarin yang sempat goyang ingin nambah kimia itu sama keluarga juga dilarang, nggak usah ya, nanti malah membahayakan orang dan kita menjadi penipuan dalam makanan kesehatan. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kami mohon doanya, dan semoga jenengan semua tetap sehat, semoga tetap dalam kelimpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pesannya tetap namanya ibadah atau enggak ibadah itu tetap adalah
mendirikan sholat 5 waktu. Dan kalau kita tambah-tambah dengan sunnah-sunnah, itu akan mempertambah pundi-pundi amal kita, karena yang memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah orang yang mendirikan sholat. Demikian teman-teman, sekali lagi mohon doanya, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.